Istri Masa Depan bagian epilog. Evan berdiri saat mendapati seorang yang mungkin sebaya dengannya keluar dari dalam sebuah ruangan. Itu adalah Radit, yang hari ini sudah resmi keluar dari dalam penjara. Dan Evan sendiri yang menjemputnya. Evan lalu mengulurkan jemarinya, berharap jika Radit menyambutnya dengan baik. Selama ini, Evan hanya pernah bertemu dengan Radit sekali, saat Evan meminta izin untuk menikahi Tiara. "Elo yang jemput," Radit menyambut uluran tangan Evan. "Ya, Tiara nunggu di rumah." Radit mengangkat sebelah alisnya. "Rumah?" tanyanya. Evan tidak menanggapi. Ia memilih untuk segera keluar dan menuju ke arah mobilnya. Sedangkan Radit, mau tidak mau, ia mengikuti saja kemanapun kaki Evan melangkah. Radit keluar dari dalam mobil Evan dan mendapati Tiara yang sudah berdiri menyambutnya di depan pintu dengan seorang bayi dalam gendongannya. Tiara tampak bahagia, berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ketika ia meninggalkan adiknya itu untuk dijadikan sebagai pelunas hutang-hutangnya. "Bang Radit," Tiara menghambur ke arah Radit. Sebenarnya, Radit sedikit canggung. Bagaimanapun juga, ia sudah merasa sangat brengsek terhadap adiknya ini. Seharusnya Tiara membencinya, bukan malah menyayanginya seperti ini. "Bagaimana kabarmu?" tanya Radit pada Tiara. "Baik, Bang Radit sendiri gimana kabarnya?" "Baik, seperti yang kamu lihat." Radit lalu menatap ke arah bayi yang digendong Tiara. "Siapa namanya?" tanya Radit sembari menatap lembut ke arah bayi yang belum genap berumur 1 tahun tersebut. Alana Pramudia," jawab Tiara dengan lembut. "Cantik sekali, mirip sama kamu," Radit berkomentar. Lebih baik kita masuk. Hari sudah semakin sore," Evan mengingatkan. Tiara akhirnya mengajak kakaknya tersebut masuk, dan Radit sendiri mengikuti saja ajakan adiknya tersebut. Malam ini, Radit makan malam bersama dengan Evan dan juga Tiara. Ia merasa sedikit canggung. Pertama karena ia tak mengenal sosok Evan. Bahkan dulu saat pertama kali bertemu dengan Evan, Radit menyebut Evan seorang yang sudah mencabuli adiknya. Nyatanya, lelaki itu tak seburuk yang ia sebutkan. Kedua, tentu karena ia masih merasa bersalah dengan Tiara. Tak seharusnya Tiara memperlakukannya dengan baik seperti saat ini. "Bang, nambah lagi," tawar Tiara. Radit hanya menggelengkan kepalanya. Dalam hati ia merasa senang karena Tiara bisa hidup dengan baik tanpa dirinya. Adiknya itu kini sudah memiliki keluarga, rumah yang bagus, makanan-makanan yang enak, suami yang perhatian, serta putri kecil yang sangat cantik. Tiara pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini, dan seharusnya Radit malu dengan dirinya sendiri. "Aku senang kamu bisa menikmati semua ini, Tiara." "Maksud abang?" "Maaf, Bang Radit gak bisa ngasih kamu kehidupan yang lebih baik. Bahkan Bang Radit kerap kali nyusahin kamu. Gak seharusnya kamu bersikap baik sama Bang Radit." "Bang Radit kok ngomong gitu? Bagaimanapun juga, Bang Radit tetaplah abangnya Tiara. Jangan ngomong gitu lagi." "Bang Radit gak pantas mendapatkan semua ini. Bang Radit mau tinggal kembali di kontrakan lama kita dulu." "Kenapa? Rumah ini sudah cukup besar untuk kita tinggali bersama. Tiara dan Alana pasti senang kalau tinggal sama keluarganya.
Evan berpendapat. Enggak, Van. Gue akan cari masa depan gue sendiri, tanpa nyusahin kalian. Lagi pula, gue malu sama diri gue sendiri. Gue nggak pantas berada di sini. Bang Radit kok gitu? Selama ini, Tiara selalu mikirin keadaan Bang Radit. Tiara seneng saat Bang Radit keluar dari penjara. Karena aku pikir kita bisa hidup bersama lagi. Kita akan tetap hidup bersama kok. Bang Radit akan sering-sering ngunjungin kamu. Bahkan kamu bisa sering-sering ngirim makanan buat Bang Radit. Tapi untuk tinggal di sini, Abang gak bisa. Bang Radit akan berusaha untuk menjadi pria yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk berubah menjadi kakak dan paman yang baik untuk kamu dan Alana. Bang Radit mau memulai semuanya dari nol. Baiklah, aku ngerti apa maksudmu. Setidaknya kami berharap kamu kembali ke jalan yang benar. Evan menanggapi, jemarinya terulur menggenggam erat jemari Tiara. Bang Radit mau menjadi orang yang lebih baik. Seharusnya kita mendukungnya. Evan memberi pengertian untuk Tiara. Dan kalau kamu mau memulai semuanya dari nol, kamu bisa datang ke kantorku. Ada banyak pekerjaan di sana. Enggak, Van. Bang, ini tawaran bukan karena aku adik ipar Bang Radit, tapi karena aku mendukung Bang Radit kembali ke jalan yang benar, dengan pekerjaan yang lebih benar. Bukan begitu, Tiara? Evan meminta dukungan dari Tiara. Iya, Bang. Terima saja tawaran Mas Evan. Kami hanya ingin yang terbaik buat Bang Radit. Radit menghela napas panjang. Baiklah, kita lihat saja nanti apakah pekerjaan Evan akan cocok untukku. Semuanya berakhir dengan senang. Meski Tiara sedikit sedih karena sang abang menolak untuk tinggal bersamanya, tapi setidaknya sang abang kini memiliki masa depan yang lebih baik bersama dengan Evan suaminya. Dan Tiara percaya, suatu saat nanti ia akan melihat abangnya itu berubah, menjadi orang yang lebih baik dengan kesuksesan yang turut diraihnya. Ya, semoga saja. Aku berpikir Bang Radit sekarang cukup berbeda, ucap Tiara yang kini sedang sibuk memainkan jemarinya pada dada bidang Evan. Keduanya kini sudah berada di atas ranjang mereka, saling memeluk tubuh satu sama lain. Dia sudah semakin dewasa, dan mungkin penyesalan membuatnya sadar bahwa dia harus menghilangkan kebiasaan buruknya di masa lalu. Tapi kalau dia kembali ke jalan yang salah bagaimana? Aku takut lingkungan kami dulu kembali mempengaruhinya. Jika kakak kamu sudah bekerja denganku nanti, aku akan membuat suatu kebijakan di kantor, seperti kontrakan gratis di dekat perusahaan yang memungkinkan beberapa karyawan tinggal di sana. Aku yakin kakak kamu pasti menerima kebijakan tersebut. Tiara mendongakkan kepalanya seketika. Mas, kamu ngelakuin semua itu demi Bang Radit? Demi kamu, demi kebahagiaan kamu. Evan meralat. Tiara kembali memeluk erat tubuh Evan. Terima kasih banyak. Aku gak tahu bagaimana hidupku saat ini jika gak ada kamu di sisiku. Aku pun berpikir demikian. Aku juga gak tahu bagaimana hidupku saat ini jika tak ada kamu di dalamnya. Evan menghela napas panjang. Ngomong-ngomong, kamu sudah siapkan kado buat Dirli dan Cinta? Tanya Evan kemudian. Ya, Dirli dan Cinta akan mengadakan pesta ulang tahun minggu depan. Sebenarnya ulang tahun mereka tidak bersamaan.
Tapi David dan Shirley sepertinya ingin supaya pesta ulang tahun keduanya lebih meriah jika diadakan secara bersamaan. Belum, katanya Karin dan Nadine mau kesini Rabu nanti. Mau ngajak aku cari kado buat Dirli dan Cinta. Jadi, sekarang sudah bisa dekat dengan Karin? Pancing Evan. Tiara tersenyum lembut. Apa yang harus kutakutkan? Karin sangat mencintai suaminya. Aku tahu itu. Dan kamu, Tiara mentowel hidung mancung Evan. Aku sangat yakin jika saat ini kamu sangat mencintaiku. Lanjutnya. Jadi, sudah nggak cemburu atau canggung lagi? Iya, tentu saja, jawab Tiara dengan pasti. Memang, setelah pernyataan cinta Evan saat itu, Tiara merasa jika tak ada yang perlu diragukan lagi dari suaminya ini. Evan dulu memang pernah mencintai Karina, tapi itu dulu. Sekarang tentu sudah berbeda. Jadi, ia tidak perlu memupuk kecanggungan lagi dengan Karina. Mengingat wanita itu kini sudah menjadi adik iparnya sendiri. Dan sejak saat itu, Tiara mencoba menjalin hubungan lebih dekat lagi dengan Karina. Ya, semuanya hanya masa lalu. Tak ada yang perlu dikhawatirkan, pikir Tiara. Evan pun demikian. Ia senang karena Tiara dan juga dirinya sendiri bisa melupakan masa lalu mereka. Mereka hanya akan fokus dengan masa depan mereka. Evan memeluk erat tubuh Tiara. Ia tahu kebahagiaan yang sesungguhnya kini sudah ada dalam pelukannya. Dan Evan berjanji jika ia akan selalu memeluk erat kebahagiaan itu dan tidak akan melepaskan kebahagiaan tersebut begitu saja. Tamat. Terima kasih telah mengikuti kisah Evan dan Tiara hingga tamat ya. Jangan tinggalkan channel ini, karena setelah ini akan lebih banyak cerita yang akan aku update di channelku ini. So, tetap stay tune ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan update cerita-ceritaku selanjutnya. Bye-bye.